Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita dengan NIM 24010204. Baik, di sini saya akan membahas buku yang berjudul Manusia, Etika, dan Makna Hidup, yang ditulis oleh Dr. Muhammad Sholihin MAG dan penerbit PT Nuansa Candakia pada tahun 2018. Nah, pada buku ini menguraikan secara mendalam tentang bagaimana manusia seharusnya memahami etika dan akhlak dalam kehidupannya. Menurut Dr. Muhammad Sholihin, akhlak tasawuf adalah salah satu hal yang penting dalam Islam yang mampu membentuk kepribadian dan moral manusia modern. Nah, akhlak tasawuf tidak hanya membahas hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antara sesama manusia. Melalui akhlak tasawuf, seseorang diarahkan agar hidupnya lebih bermakna dan selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, di sini menegaskan bahwa misi utama Rasulullah SAW adalah menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak Nabi menjadi teladan sempurna karena mencerminkan sifat-sifat mulia yang menjadi kunci keberhasilan dakwanya. Oleh sebab itu, umat Islam dianjurkan untuk meneladani akhlak beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah esensi akhlak tasawuf. Akhlak tasawuf menjadi dasar penting bagi pembentukan jiwa yang tenang dan bahagia. Ia membantu manusia menata hati dan perilaku agar sejalan dengan nilai-nilai spiritual Islam. Yang kedua adalah pentingnya etika. Etika berfungsi sebagai pedoman hidup yang menjaga manusia agar tetap sopan, bermoral, dan menghormati sesama. Etika membantu manusia memahami batas-batas kebaikan dalam bertindak. Yang ketiga, peran spiritual tasawuf mengingatkan manusia bahwa hidup tidak semata-mata tentang dunia. Dengan kesadaran spiritual, seseorang dapat memahami tujuan hidupnya secara lebih mendalam dan penuh makna. Yang keempat adalah manfaat mempelajari ilmu akhlak. Yang pertama adalah menambah pengetahuan moral dan membedakan antara baik dan buruk. Yang kedua, menjadi petunjuk dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berbuat kebaikan. Dan yang terakhir adalah mengendalikan hawa nafsu dan menjaga kestabilan jiwa. Berikutnya adalah akhlak dalam kehidupan modern. Dr. Sholihin menyoroti bahwa krisis moral yang melanda masyarakat modern berasal dari hilangnya nilai spiritual. Akhlak tasawuf menjadi solusi agar manusia kembali kepada nilai-nilai kebenaran dan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ilmu akhlak bersifat praktis, bukan hanya teori, karena langsung dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya, hakikat akhlak. Akhlak lahir dari niat yang tulus dan kesadaran penuh. Suatu perbuatan tidak disebut akhlak jika dilakukan karena paksaan atau tanpa niat yang baik. Penilaian akhlak bukan hanya dari tindakan lahiriah, tetapi juga dari niat dan kesesuaiannya dengan ajaran Islam. Yang selanjutnya, pandangan Islam tentang akhlak. Ajaran Islam menempatkan akhlak di posisi yang sangat tinggi. Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya, seluruh ajaran Islam bermuara pada pembentukan budi pekerti yang luhur. Selanjutnya, macam-macam akhlak. Yang pertama adalah akhlak mahmudah atau terpuji, seperti jujur, amanah, sabar, ikhlas, adil, rendah hati, pemaaf, dan suka menolong. Yang kedua adalah akhlak mazmumah atau tercela, seperti sombong, iri, ria, tamak, dusta, aniaya, dan cinta dunia yang berlebihan. Nah, jadi kesimpulan akhir dari buku ini menegaskan bahwa akhlak dan tasawuf merupakan fondasi utama dalam membentuk manusia yang berkarakter, beriman, dan bermoral tinggi. Dalam kehidupan modern yang penuh tantangan, nilai-nilai akhlak tasawuf harus dijadikan pedoman agar manusia tetap memiliki arah hidup yang benar sesuai dengan tuntunan Islam. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.